Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dias Maningsi dengan NIM 70201211111 dengan mata kuliah Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai air dan mineral. Baik, ini adalah lagu mengenai gizi makro. Bahwa gizi makro itu ada dua, yaitu ada vitamin dan mineral, dan mereka itu ada pembagiannya lagi. Makromineral terdiri dari kalsium, fosfor, potasium, sulfur, sodium, klorin, dan magnesium. Air. Baik, bagaimana air itu di dalam tubuh kita? Air itu 35 sampai 45 liter atau 60% dari berat badan kita. Jadi dalam tubuh kita itu ada 60% yang berasal dari air. Kemudian ada 2/3 di intraseluler atau setara dengan 28 liter. Dan ada juga di ekstraseluler sebanyak 1/3 atau setara dengan 14 liter. Kemudian fungsi air, yang pertama yaitu sebagai pelarut bagi senyawa organik, kemudian pelarut juga sebagai senyawa ionik, kemudian menjaga kestabilan fungsi organ. Adapun kelebihan yang dapat disebabkan oleh kelebihan air, yaitu yang pertama dapat menyebabkan pembengkakan, kelemahan, bahkan penurunan kesadaran dan kematian. Ini ada beberapa macam yang disebabkan kekurangan yang disebabkan oleh air. Yang pertama itu ada akibat dari kekurangan 1-5% berat badan. Kekurangan 1-5% dapat menyebabkan haus, tidak nyaman, dan 6-10% dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, gangguan pernapasan, dan 11-12% dapat menyebabkan delirium, kedutan, dan hanya dapat hidup 2-5 hari tanpa minum air. Jadi kita dapat bertahan hidup selama 2-5 hari jika hanya mengonsumsi air saja. Ada pula sumber yang dapat diperoleh dari air, yaitu yang pertama dari makanan padat yang mengandung 1 liter per hari. Kemudian kecukupan air di dalam tubuh kita itu yaitu sebanyak 1.200 sampai 2.600 ml. Mineral makro. Mineral makro yang pertama yaitu kalsium. Fungsinya yaitu sebagai komponen penyusun tulang dan gigi. Kofaktor atau yang dapat memperlancar kalsium, yang pertama yaitu protein, kinase, karbo, dan lipid. Ada pula kekurangan kalsium. Yang pertama itu dapat menyebabkan osteoporosis dan lemah tulang. Adapun kelebihannya, yang pertama itu gagal ginjal, dapat menyebabkan gagal ginjal dan hiperkalsuria. Sumber makanannya ada dari susu, keju, es krim, yogurt, dan lain-lain. Kemudian kecukupannya yaitu 1.000 sampai 1.200 mg. Yang kedua ada klorida. Fungsinya yaitu sebagai komponen lambung asam hidroklorik atau klorida, dan anion yang paling banyak di cairan ekstraseluler, yaitu ada sebanyak 88% dari klorida. Kemudian ada gejala yaitu pada bayi yang dapat menyebabkan hilang nafsu makan,
kegagalan untuk berkembang, kelemahan, kelesuan, dan lain-lain. Kemudian sumber makanannya itu dapat ditemukan di garam, makanan laut, susu, daging, dan telur. Yang ketiga ada fosfor, yaitu fungsinya sebagai komponen struktural tulang, gigi, sel, dan membran. Gejala kekurangannya itu dapat menyebabkan neuromuskular dan bahkan penyakit jantung. Kemudian kelebihannya akibat penyakit yang ditimbulkan akibat kelebihan fosfor yaitu dapat menyebabkan toksisitas dari fosfor jarang terjadi, namun dapat ditandai terutama oleh hipokalkemia dan tetani. Sumber makanannya itu dapat ditemukan di daging, unggas, ikan, dan produk susu. Kemudian kecukupannya itu sebanyak 700 sampai 1.200 mg. Sekitar 85% fosfor dalam tubuh terdapat dalam kerangka, dan 1%-nya itu ditemukan di dalam darah dan cairan tubuh. Dan sisanya 14% berhubungan dengan jaringan lunak seperti otot. Kemudian magnesium. Fungsinya di dalam tubuh yaitu sebagai komponen tulang dan berperan dalam transmisi impuls saraf. Kemudian gejala kekurangan yaitu dapat menyebabkan neuromuskular dan dapat juga menyebabkan kelemahan otot. Kemudian gejala kelebihannya terjadi pada yang memiliki gangguan fungsi ginjal, karena fungsi ginjal yang normal dapat mengeluarkan magnesium dengan cepat. Kemudian magnesium dapat ditemukan pada makanan seperti kacang-kacangan, polong-polongan, dan sereal. Kecukupannya yaitu 150 sampai 350. Potasium, fungsinya itu sebagai mengatur keseimbangan pH di dalam tubuh. Kemudian kekurangannya itu dapat menyebabkan kelemahan otot, sikap mental apatis, dan bahkan menyebabkan penyakit jantung. Kemudian ada juga kelebihan yang disebabkan oleh potasium, yaitu hiperkalemia, dan bahkan juga dapat menyebabkan serangan jantung. Kemudian potasium dapat ditemukan di beberapa makanan, yaitu seperti pada buah alpukat, pisang, kemudian jeruk, persik, dan lain-lain. Kecukupan di dalam tubuh yaitu 4.500 sampai 4.700 mg. Kemudian sodium, fungsinya yaitu mengatur keseimbangan pH air dan pengaturan elektrolit. Kemudian gejala kekurangannya yaitu dapat menyebabkan anoreksia, mual, dan pertumbuhan terhambat. Gejala kelebihannya dapat menyebabkan hipertensi. Kemudian sumber makanan sodium dapat ditemukan pada garam, susu, roti, sayuran. Kemudian kecukupannya dalam tubuh yaitu mencapai 1.000 sampai 1.500 mg. Kemudian sulfur, fungsinya yaitu komponen asam amino. Sumber makanannya itu ada di daging, unggas, ikan, telur. Kemudian masuk di mineral mikro. Yang pertama yaitu besi. Fungsinya yaitu sebagai komponen dari hemoglobin. Kemudian kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelesuhan, anemia. Yang paling umum itu dapat menyebabkan anemia. Kemudian kelebihannya yaitu hemokromatosis, atau istilah yang digunakan untuk menunjukkan iron overload atau keracunan. Kemudian sumber makanannya dapat ditemukan di daging, misalnya zat besi itu banyak ditemukan pada hati. Kemudian ada juga di sayur-sayuran yang berdaun hijau. Kemudian mineral makro yang kedua yaitu tembaga. Fungsi fisiologisnya yaitu berfungsi dalam pemanfaatan zat besi, lemak, dan kolagen. Gejala kekurangannya itu dapat menyebabkan anemia.
Kemudian sumber makanannya yaitu dapat ditemukan di hati, kerang, biji-bijian, kacang-kacangan. Kemudian yang ketiga ada selenium, yaitu berfungsi sebagai melindungi kerusakan sel oleh hidrogen peroksida dan radikal bebas. Kemudian gejala kekurangannya yaitu dapat menyebabkan mialgia dan kerapuhan sel. Sumber makanannya dapat ditemukan pada daging, unggas, ikan, dan produk-produk susu. Kemudian kecukupannya dalam tubuh yaitu mencapai 20-30 mg. Yang keempat ada kromium, yaitu yang berfungsi sebagai penggunaan normal dari glukosa darah dan fungsi insulin. Ketika kekurangan kromium dapat menyebabkan intoleransi glukosa, kelainan metabolisme glukosa dan lemak. Kemudian sumber makanannya dapat ditemukan pada jamur, organ daging, roti gandum, dan sereal. Kemudian kecukupan dalam tubuh yaitu 15-30 mg. Kemudian ada fluorin yang berfungsi sebagai pemeliharaan gigi dan struktur tulang. Akibat kekurangan fluorin dapat menyebabkan karies pada gigi dan masalah tulang. Kemudian sumber makanan dapat ditemukan pada ikan, daging, kacang-kacangan, padi-padian. Uh, 99% dari total body kalsium yaitu terdapat pada tulang dan gigi, dan 60% sampai 60%-nya 60-66% berat ada pada tulang dan mineral. Kemudian 34 sampai 40% adalah air. Mineral yang kebanyakan ada di tulang, ada kalsium dan fosfor, tetapi dalam jumlah kecil ada fluorida, magnesium, potasium, sodium, strontium, dan hidroksil groups. Ketika ada kekurangan pada kalsium dalam darah, bisa menyebabkan tetani, dikarenakan karakteristik dari tetani itu kontraksi pada otot, terutama di bagian kaki. Baik, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman saya mengenai materi air dan mineral. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa tingkat aktivitas berpengaruh pada tingkat kebutuhan air harian seseorang? Aktivitas yang cukup berat dan menyebabkan keringat keluar lebih banyak dapat membuat asupan air yang dibutuhkan tubuh meningkat. Hal ini dikarenakan kita perlu mengganti cairan tubuh yang telah terbuang tersebut. Saat tubuh dalam kondisi sakit, biasanya tubuh akan mengeluarkan cairan yang lebih banyak. Pertanyaan kedua yaitu, mengapa mengkonsumsi air yang cukup sangat penting bagi kesehatan tubuh? Mencukupi asupan air putih bisa membantu mengganti cairan tubuh sehingga kita dapat terhindar dari dehidrasi yang bisa memicu beberapa gejala penyakit yang muncul. Rutin minum air putih bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat dan terlindung dari beberapa serangan penyakit. Dan dapat juga membantu menjaga berat badan ideal. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebutuhan cairan seseorang? Faktor yang pertama yaitu usia, karena ketika membahas berapa banyak asupan air putih yang perlu dikonsumsi, yaitu baik yang kedua yaitu karena faktor lingkungan. Yang ketiga itu kondisi kesehatan. Pertanyaan keempat yaitu, apa saja faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit? Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit diantaranya adalah umur, suhu lingkungan, diet, stres, dan berbagai penyakit. Pertanyaan kelima yaitu,
Bagaimana cara menyeimbangkan cairan dan elektrolit? Yaitu yang pertama dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh, kemudian memeriksa warna urin, tidak minum air berlebihan, dan minum setelah beraktivitas berat, kemudian memenuhi kebutuhan mineral dari makanan. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah cairan dan elektrolit itu sama? Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada di dalam larutan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, berapa kebutuhan cairan pada usia 18 tahun? Anak 14 sampai 18 tahun yaitu memerlukan 3.300 ml per hari pada laki-laki, sedangkan pada perempuan yaitu membutuhkan sebanyak 2.300 ml per hari. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja yang termasuk cairan tubuh? Yang termasuk cairan dalam tubuh yaitu yang pertama empedu, yang kedua darah, yang ketiga cairan menstruasi, yang keempat lendir, kemudian nanah, mani, air liur, dan keringat. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana keseimbangan cairan tubuh? Keseimbangan cairan tubuh adalah aspek homeostasis organisme ketika jumlah cairan dalam organisme perlu dikendalikan melalui osmoregulasi dan perilaku, sehingga konsentrasi elektrolit, garam terlarut dalam berbagai cairan tubuh berada dalam kisaran yang normal. Nah, baik, itulah beberapa pertanyaan dari teman-teman saya, sekaligus menutup presentasi saya pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.